Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Febriani, NPM 2021911029 dari kelas 1A. Saya di sini akan memaparkan materi yang pertama, makna pubertas, yang kedua, perubahan masa pubertas, yang ketiga, ciri-ciri pubertas. Yang pertama, ada makna pubertas. Pubertas adalah masa transisi di masa anak ke masa dewasa yang ditandai dengan munculnya tanda-tanda seksual sekunder dan kemampuan berproduksi ditandai dengan perubahan hormonal, perubahan fisik, maupun perubahan fisiologis dan sosial. Masa puber merupakan masa transisi dan tumpang tindih. Dikatakan transisi karena pubertas berada dalam Masa puber merupakan masa transisi dan tumpang tindih. Dikatakan transisi karena pubertas berada dalam peralihan antara masa kekanak-kanak dengan masa remaja, dan dikatakan tumpang tindih karena beberapa ciri biologis sampai fisiologis anak-anak masih dimilikinya, sementara beberapa ciri remaja juga dimilikinya. Jadi masa puber meliputi tahun-tahun akhir masa kekanak-kanakan dari awal masa remaja. Menjelang anak matang secara seksual, ia masih disebut anak puber. Begitu matang secara seksual, ia disebut remaja atau remaja muda. Menurut Chaplin, pubertas adalah periode-periode kehidupan di mana terjadi kematangan organ-organ seks mencapai tahap menjadi fungsional terhadap variasi yang jelas sekali di antaranya individu-individu yang berbeda. Pada umumnya, usia akhir periode untuk anak perempuan adalah 13 tahun dan pada laki-laki 14 tahun. Pubertas bukan merupakan peristiwa yang tiba-tiba terjadi, tetapi merupakan suatu refleksi maturasi yang berharap dari aksi yang dimulai sejak masa janin sampai masa pubertas. Yang kedua, perubahan masa pubertas dibagi dua, ada perubahan ukuran tubuh. Perubahan fisik utama pada masa puber adalah perubahan ukuran tubuh dalam tinggi dan berat badan. Rata-rata tinggi anak laki-laki adalah sekitar 59 atau 60 inci. Sedangkan untuk anak perempuan sekitar 54 sampai 50 inci. Karena penambahan tinggi anak laki-laki dan anak perempuan selama masa remaja sekitar 9 atau 10 inci dan pertumbuhan relatif sedikit, maka perempuan pada akhirnya lebih pendek dibandingkan laki-laki. Puncaknya pada 14 tahun, peningkatan tinggi badan yang terbesar terjadi setahun sesudah dimulainya masa puber. Sesudahnya, pertumbuhan menurun dan berlangsung lambat pada usia 20 atau 21 tahun. Karena periode pertumbuhan yang lebih lama, anak laki-laki lebih tinggi daripada anak perempuan pada saat sudah matang. Perubahan proporsi tubuh. Perubahan fisik pokok yang kedua adalah perubahan proporsi tubuh. Daerah-daerah tubuh tertentu yang terjadi terlampaui kecil sekarang menjadi terlampaui besar karena kematangan tercapai lebih cepat dari daerah-daerah tubuh yang lainnya. Ini tampak jelas pada hidung, kaki, dan tangan. Barulah pada bagian akhir masa remaja seluruh daerah tubuh mencapai ukuran dewasa, meskipun perubahan besar terjadi belum masa puber usai. Badan yang kurus dan panjang mulai melebar dari bagian pinggul dan bahu, dan ukuran pinggang berkembang. Pada mulanya, ukuran pinggang tampak tinggi karena kaki menjadi lebih panjang, dan badan dengan bertambahnya panjangnya badan, ukuran pinggang berkurang sehingga memberikan perbandingan tubuh dewasa. Lebar pinggul dan bahu dipengaruhi oleh usia kematangan. Anak laki-laki yang lebih cepat matang biasanya mempunyai pinggul yang lebih lebar daripada anak yang lebih lambat matang, dan anak perempuan yang lebih lambat matang mempunyai pinggul yang sedikit lebih besar daripada anak yang cepat matang. Tidak lama sebelum masa puber,
Tungkai kaki lebih panjang daripada badan dan keadaan ini bertambah sampai sekitar usia 15 tahun. Pada anak yang lambat matang, pertumbuhan tungkai kaki berlangsung lebih lama daripada anak yang cepat matang sehingga tungkai kaki lebih panjang. Tungkai kaki anak yang cepat matang cenderung pendek, gemuk, sedangkan tungkai kaki yang lambat matang pada umumnya lebih ramping. Ketiga, ada ciri-ciri pubertas. Dibagi menjadi dua, ada pada laki-laki dan ada pada perempuan. Yang pertama, pada laki-laki. Yang pertama, organ kelamin yang mulai berfungsi atau menghasilkan sperma dalam tensis. Yang kedua, ereksi spontan. Pada remaja laki-laki ditandai dengan pertama kalinya mengalami mimpi basah. Yang ketiga, tumbuh kumis dan jenggot. Perubahan fisik terjadi dengan pertumbuhan rambut di area wajah. Dan yang keempat, jakun mulai membesar dan tampak. Yang sebelumnya belum memiliki jakun dan ini terlihat nampak. Yang kelima, suara berubah menjadi lebih besar. Suara akan menjadi lebih maskulin karena laring dan pita suara juga berkembang. Yang keenam, tumbuh rambut di beberapa area, di antaranya ketiak, kaki, dada, organ kelamin. Yang ketujuh, otot tumbuh mulai berbentuk dengan latihan fisik yang rutin. Otot-otot atletis pada tubuh akan mulai membentuk. Yang kedelapan, bahu melebar melebihi panggul. Yang sembilan, jaringan kulit berubah, pori-pori tampak lebih besar. Yang 10, muncul jerawat. Yang 11, laki-laki tumbuh tinggi dan besar lebih cepat. Dan yang terakhir, kekuatan otot bertambah. Seiring dengan tubuh yang semakin tinggi dan besar, kekuatan yang dimiliki juga semakin besar. Yang kedua, pada wanita. Yang pertama, organ kelamin mulai berfungsi. Produksi sel telur dimulai, rahim menjadi lebih kuat dan siap membuahi. Yang kedua, ditandai dengan menstruasi pertama. Sebagian awal dari organ reproduksi yang sudah sempurna, menstruasi merupakan proses peluruhan dinding uterus akibat kegagalan proses pembuahan. Yang ketiga, payudara dan puting susu mulai timbul dan membesar. Tubuh perempuan juga mulai membentuk indah. Lekukan badan mulai terlihat. Yang keempat, tumbuh rambut di beberapa area. Yang kelima, suara lebih nyaring dan lembut. Hal ini terjadi juga akibat remaja perempuan merasa dirinya sudah dewasa dan perlu untuk menjaga cara bicara yang lembut. Yang keenam, kadang-kadang muncul jerawat di wajah. Pada beberapa orang, kondisi peningkatan kadar hormon berpengaruh pada timbulnya jerawat pada wajah. Yang terakhir, lebih cepat tumbuh tinggi dan besar. Penyempurnaan organ reproduksi ini juga berpengaruh pada sistem metabolisme tubuh secara keseluruhan sehingga tubuh bekerja lebih abnormal. Cukup sekian yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.